Halo anak-anak kami sekalian, apa kabarnya hari ini? Semoga kalian tetap semangat dalam belajar, walaupun belajarnya online atau belajar dari rumah. Kembali lagi bersama saya, Pak Irwanto Situmorang di pelajaran akuntansi kelas 12. Oke, langsung saja kita masuk materinya. Apa itu akuntansi? Akuntansi mungkin kalian sering dengar. Kalau dikatakan akuntansi pasti terlintas di pikiran kalian yaitu tentang perhitungan uang dan angka-angka. Ya betul, itu bagian dari akuntansi. Tapi lebih dalamnya kita bahas. Akuntansi adalah seni pencatatan, penggolongan, dan pengiktisaran dengan cara tertentu. Berfungsi untuk memberikan informasi kuantitatif. Kalau dikatakan kuantitatif adalah jumlah. Memberikan informasi kuantitatif yang umumnya dalam ukuran uang mengenai suatu badan ekonomi yang digunakan oleh suatu perusahaan untuk mengambil keputusan dalam bidang ekonomi. Ini dia pengertiannya secara umum. Sekarang kita lihat pengertian menurut Association of International Certified Professional Accountant. Ya, kalau ada sedikit bahasa Inggrisnya dimaklumi saja. Oke, menurutnya akuntansi itu terbagi atas 3 konsep, yaitu yang pertama seni dalam mencatat, menggolongkan, dan peringkasan suatu transaksi dan kejadian finansial. Kalau dikatakan finansial berarti berhubungan dengan keuangan. Kemudian yang selanjutnya akuntansi diukur dengan menggunakan satuan uang, dan yang terakhir akuntansi dapat menghasilkan penafsiran. Oke, ini dia menurut AICPA ya, AICPA. Sekarang kita masuk menurut American Accounting Association atau disingkat dengan AAA. Akuntansi adalah proses mengidentifikasi, mengukur, dan melaporkan informasi ekonomi untuk memungkinkan adanya penilaian dan pengambilan keputusan yang jelas dan tegas. Dari pengertian ini, kita dapat menyimpulkan ada 2 hal, yaitu yang pertama, akuntansi merupakan suatu proses identifikasi, pengukuran, dan pelaporan informasi akuntansi, dan yang terakhir, akuntansi digunakan untuk penilaian dan pengambilan keputusan. Ini dia ya, pengertian akuntansi secara umum tadinya dan menurut 2 lembaga tersebut. Jadi, akuntansi itu mirip seperti pabrik. Kenapa dikatakan pabrik? Oke, dalam pabrik ada 3 proses. Yang pertama input, proses produksi, dan output. Oke, kalau input itulah dikatakan sebagai bahan baku. Kalau output itu tentu hasilnya ya, hasil akhirnya. Input itu dalam akuntansi digambarkan sebagai bukti transaksi seperti kwitansi, faktur, nota, dan lain sebagainya. Itulah inputnya. Kemudian proses produksinya itu pencatatan, pengukuran, peringkasan, dan pelaporan. Dan yang outputnya itu laporan keuangan yang digunakan untuk mengambil keputusan. Inilah prosesnya. Makanya Bapak bilang tadi, kalau akuntansi itu seperti sebuah pabrik. Ada input, proses produksi, dan output. Jadi, dengan akuntansi, kita dapat mengetahui kondisi keuangan suatu perusahaan ataupun kondisi keuangan kita sendiri. Sekarang kita lihat apa manfaat akuntansi. Yang pertama, sebagai informasi keuangan untuk pihak yang membutuhkan. Contoh pihak yang membutuhkan akuntansi, informasi akuntansi, yaitu investor. Informasi keuangan dibutuhkan dalam mengambil keputusan berinvestasi di perusahaan tersebut atau tidak. Jadi investor membutuhkan informasi keuangan itu. Apakah catatan keuangannya, catatan akuntansinya bagus sehingga dia ingin berinvestasi di perusahaan tersebut. Kalau
catatan keuangannya bagus. Jadi itu manfaat yang pertama ya. Yang kedua, sebagai bahan evaluasi keuangan. Dengan melakukan pencatatan sendiri, maka kita akan mengetahui keadaan keuangan kita, sehingga kita dapat melakukan perencanaan di masa depan. Kemudian yang selanjutnya, sebagai pengendalian pemasukan dan pengeluaran. Pencatatan akuntansi sangat perlu dilakukan agar dapat mengendalikan pemasukan dan pengeluaran rumah tangga ataupun perusahaan. Dari manfaatnya, kita dapat belajar bahwa akuntansi itu penting dalam mengelola keuangan, mulai dari hal yang kecil seperti mengelola keuangan pribadi sampai nanti hal yang besar, yaitu pengelola keuangan perusahaan. Oke, ini dia manfaat akuntansi ya. Ada 3. Sebagai informasi keuangan, sebagai bahan evaluasi, dan sebagai pengendalian pemasukan dan pengeluaran. Oke, selanjutnya kita lihat siapa-siapa sajakah pengguna informasi akuntansi tersebut. Yang pertama itu ada dari pihak internal. Kalau dikatakan dari pihak internal, berarti itu dari dalam perusahaan ya. Kalau dalam perusahaan, kalau kalian masih ingat struktur kepemimpinan dalam perusahaan ada 3 ya, yaitu top manager, middle manager, dan lower manager. Oke, kita bahas saja pengguna informasi pada pihak internal. Yang pertama itu top manager. Siapa-siapa sajakah di top manager? Top manager merupakan manajer yang paling tinggi. Contohnya CEO, kalau kalian pernah dengar CEO. Kemudian direktur dan general manager ya. Tujuannya yaitu untuk dapat menganalisis kondisi perusahaan berdasarkan informasi akuntansi untuk mengambil keputusan ya. Jadi contohnya perusahaan ingin mengembangkan usahanya, namun dia kekurangan modal, sehingga dia mengambil langkah untuk mencari investor di pasar modal dengan menjual sahamnya. Itulah pengguna informasi akuntansi oleh top manager ya. Kemudian pada middle manager, kita lihat siapa-siapa saja di middle manager. Kalau dikatakan middle, yaitu manajer yang membidangi bidang tertentu, misalnya manajer keuangan, personalia, produksi, dan lain sebagainya. Misalnya, manajer informasi mendapat keadaan keuntungan yang menurun, maka dari situ perusahaan dapat mengambil langkah dengan lebih mengoptimalkan kegiatan perusahaan. Kalau kegiatan perusahaan dioptimalkan, tentu keuntungan perusahaan tersebut akan meningkat. Itulah dari middle manager. Kemudian pihak yang selanjutnya yaitu lower manager, yaitu supervisor dan mandor, yaitu level yang paling bawah yang fokus dalam kegiatan operasional ya. Contohnya, mandor melihat saldo kas mengalami kekurangan, namun proyek masih belum selesai ya. Dari sini, mandor dapat membuat laporan kepada manajer keuangan supaya meminta dana dalam keberlangsungan pembangunan tersebut. Inilah pengguna informasi akuntansi dari pihak internal. Ada top manager, middle manager, dan lower manager. Bisa dipahami ya yang ketiga ini. Kemudian ada internal, tentu ada eksternalnya. Dari pihak eksternal, yang pertama itu ada pada investor. Investor menggunakan informasi akuntansi sebagai alat evaluasi terhadap keputusan berinvestasi. Oke. Jadi investor ini membutuhkan informasi akuntansi untuk melihat kondisi keuangan suatu perusahaan, sangat berpengaruh terhadap investor untuk berinvestasi di perusahaan tersebut. Apakah perusahaan tersebut dapat mendatangkan keuangan atau tidak? Investor menggunakan informasi akuntansi sebagai alat evaluasi terhadap keputusan berinvestasi. Itu maksudnya ya, bisa dipahami. Kemudian
Yang selanjutnya ada kreditor, yaitu pihak pemberi pinjaman. Yaitu kreditor memerlukannya itu bahan evaluasi dalam memberikan pinjaman. Maksudnya, kreditor menggunakan informasi akuntansi untuk mengevaluasi perusahaan dalam memutuskan memberikan pinjaman atau tidak. Kemudian yang selanjutnya pemerintah. Pemerintah memerlukan informasi akuntansi, yaitu pemerintah menggunakannya sebagai alat dalam menentukan besarannya pajak. Maksudnya, pemerintah menggunakan informasi akuntansi untuk memantau ketepatan pembayaran pajak, kelayakan gaji pegawai, dan sumbangan kepada masyarakat. Jadi, pemerintah mengawasi perusahaan tersebut dalam hal-hal yang Bapak sebutkan barusan. Kemudian, yang selanjutnya pihak eksternal, yaitu masyarakat umum. Masyarakat umum, gunanya informasi akuntansi bagi masyarakat umum yaitu untuk mengetahui peran perusahaan dalam melaksanakan kewajiban sosial kepada masyarakat, atau seringnya disebut sebagai corporate social responsibility. Jadi masyarakat dapat memantaunya apakah berjalan atau tidak. Jadi perusahaan itu tentu harus melakukan kewajiban sosial atau kegiatan-kegiatan sosial yang berhubungan dengan masyarakat. Jadi masyarakat perlu melihat informasi akuntansi tersebut, apakah perusahaan melaksanakannya atau tidak. Jadi disitulah peran masyarakat. Ini dia dari pihak eksternal. Kita review kembali. Pihak-pihak pengguna informasi akuntansi tadi ada dari internal, yaitu top manager, middle manager, dan lower manager. Dan yang selanjutnya ada eksternal. Dari pihak eksternal yaitu ada 4: investor, kreditor, pemerintah, dan masyarakat. Oke, bisa dipahami ya untuk pengguna informasi akuntansi ini. Oke, sampai di sini pertemuan kita. Untuk selanjutnya, Bapak akan kirimkan video pembelajaran tentang akuntansi. Kalau ada pertanyaan, silakan dihubungi saya. Saya berharap kalian bisa mempelajari sesuatu hal dari materi ini. Akhir kata, saya ucapkan semangat belajar dan terima kasih.